Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita telah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai cabaran yang begitu luar biasa. Kebelakangan ini kita begitu diperhadapkan dengan berbagai-bagai keadaan yang begitu menghimpit kita sebenarnya. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus tetap memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berhadapan dengan semuanya itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita lanjut dalam acara kebaktian kita pada pagi hari ini, senang sekali untuk membawa kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dalam doa kedengaran. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa karena pada hari ini sekali lagi kami dapat mengikuti kebaktian dalam talian ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh keberadaan kami, seluruh kondisi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau berserta dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Karena kami akan dapat mendengar firman-Mu lagi. Kami akan dapat disegarkan lagi oleh firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Bapa. Biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai mereka, menghibur mereka, menyembuhkan yang sakit, memberikan pemulihan kepada keluarga-keluarga yang tidak sehaluan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa lewat pelayanan pada pagi hari ini agar semua persoalan-persoalan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan terungkap ataupun terjawab oleh karena firman-Mu yang menjawab. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Puji Tuhan karena kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara seterusnya, saya senang untuk membawa kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya senang untuk membawa kita dalam satu penyembahan, yaitu kami memuji kebesaran-Mu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang telah memberikan kita kemampuan, memberikan pelepasan kepada kita, memulihkan hati kita, menyembuhkan segala luka-luka dalam hati kita. Dan layaklah Dia dipuji, layaklah Dia disembah, layaklah Dia diagungkan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Yes Lord. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes, Lord Jesus. Ajaib Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Yes, Lord. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, oh sungguh ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang telah memulihkan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur buat kami ya Bapa. Engkau selalu hadir. Engkau selalu memberikan pelepasan dan kesembuhan buat kami. Engkau selalu membukakan jalan buat kami. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Sebentar ini Tuhan kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami untuk mengikuti perjamuan meja-Mu. Sesungguhnya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Ampuni kami dari segala pelanggaran kami. Ampuni kami dari segala ketidaksetiaan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala perkara yang kami lakukan yang tidak memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar ini kami akan makan roti dan minum dari cawan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di sorga, sesungguhnya Tuhan, biarlah hati dan seluruh kehidupan kami menanggapi hal ini dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan acara kita dengan mengambil bahagian dalam perjamuan meja Tuhan. Dan sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan meja Tuhan, saya percaya kalian sudah siapkan roti dan air yang akan kita makan dan minum bersama-sama. Namun sebelum itu saya ingin membacakan satu petikan firman Tuhan sebagai dasar landasan kita untuk melaksanakan acara perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22 sampai 32 saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa dalam perjamuan kudus, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk mengikutinya. Dan saya percaya kalian sudah siap, sudah bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dan kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa, lepaskan pengampunan kepada orang lain, siapapun juga mereka dan siapapun juga kita. Mari kita lepaskan pengampunan di antara sesama, sehingga kita diperlayakan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan meja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berada dalam posisi ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti perjamuan meja Tuhan. Kami berdoa ya Bapa supaya segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Kami juga mau melepaskan pengampunan di antara sesama kami ya Tuhan, supaya jangan terhalang berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Roti dan air yang akan kami makan dan minum itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang telah menyucikan kami dari segala dosa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami menanggapi ini dengan benar, sehingga ya Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti yang ada pada kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Anugerah-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau berikan buat kami, yaitu keselamatan. Dan Tuhan, kami pasti mengucap syukur karena segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kami ini, Engkau sudah menjaminnya dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan hidup kami supaya dapat diguna pakai untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan.
segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada jemaat yang baru mengikuti ibadah atau ibadah kita di atas talian ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati kita semua. Dan kita mengucap syukur atas sekali lagi kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mengharungi hidup yang penuh cabaran ini. Hari-hari kebelakangan ini kita dapat melihat, kita dapat merasakan, kita dapat merasakan cabaran-cabaran yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu menantang kita. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur itu menyertai kita. Dia senantiasa memberikan kekuatan buat kita. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang untuk membawa kita membaca satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal yang pertama, pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah menemukannya ataupun kalian boleh baca saja mungkin dalam paparan, di paparan screen yang ada. Kita membaca Efesus pasal yang pertama, pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 23, tulisan pekat hitam di atas. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Itu panjang pembacaan kita pada pagi hari ini, dan sesungguhnya itulah firman Tuhan yang kita belajar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya membawa kita untuk lebih spesifik lagi dalam ayat yang ke-17. Di sana dia katakan, dan meminta, ini doa Paulus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk mengenal Yesus dengan benar. Nah, ini merupakan doa supaya kita ini dapat mengerti, ataupun Paulus menyatakan doanya kepada jemaat di Efesus supaya jemaat dapat mengerti ataupun mendapat pengertian tentang kemuliaan Kristus Yesus. Nah, Paulus meminta kepada Allah dalam doanya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepada jemaat di Efesus ataupun kita pada hari ini roh hikmat
yaitu Roh Kudus sendiri, dan wahyu, pewahyuan, dan untuk mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Dan inilah yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan kepada Tuhan dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya senang untuk membawa kita dalam suatu tema. Saya tidak akan berbicara tentang latar belakang lebih panjang lagi, tapi saya terus kepada tema renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu tetaplah hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Puji Tuhan, sekali lagi perkataan tetaplah berada di hadapan tema ini, dan ini merupakan yang selalu saya katakan bahwa kita harus memilih untuk berketetapan menjadi ataupun hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Kita harus berketetapan untuk menjadi ataupun hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah, supaya jangan hidup kita ini sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang dituntut dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, saudara, tetaplah hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang mengenal Allah? Ataupun yang sudah mengenal Allah. Ada orang yang sudah berpuluh tahun mengikuti ataupun lahir dalam keluarga Kristen, ataupun menjadi orang Kristen, orang Kristen, tetapi dia tidak kenal sungguh-sungguh siapakah itu Tuhannya. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Dia tidak kenal sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia tidak orang yang tidak menuruti kehendak Tuhan, ataupun orang yang tidak hidup dalam kasih itu sebenarnya orang yang tidak kenal Tuhan menurut Alkitab. Nah, ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh orang yang mengenal Allah, dan ini perlu kita senantiasa jadikan ciri khas dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 ciri khas yang saya bawa untuk kita pelajari pada pagi hari ini, sesuai dengan doa Paulus sebenarnya. Doa di dalam firman Tuhan ini yang kita baca sebentar tadi. Orang yang mengenal Allah ini, ciri yang pertama ataupun kehidupan, keadaan hidup orang yang mengenal Allah ini adalah dia memiliki kasih. Dia memiliki kasih. Nah, seperti dalam ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kalau kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Allah tetapi kamu membenci saudaramu, kamu berbohong. Kamu adalah pendusta. Karena kamu katakan kamu mengasihi Allah tetapi kamu membenci saudara-saudaramu. Itu berarti kita sama sekali tidak mengasihi Allah ataupun tidak mengenal Allah. Kamu katakan kamu mengenal Tuhan, tetapi kamu membenci saudaramu, berarti kamu itu tidak mengenal Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ciri khas yang pertama yaitu orang yang mengenal Tuhan dengan dalam kebenaran adalah dia memiliki kasih. Kasih untuk mengasihi. Kita boleh baca itu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 dan 8 sampai ayat yang ke-9, dan saya terus lompat pergi baca dalam ayat yang 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dan 16. Kita boleh baca semua ayat ini karena Allah itu adalah kasih, dia katakan di sini dalam tulisan pakat hitam di atas. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang mengasihi adalah orang yang lahir dari Allah dan dia adalah orang yang mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ini ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih.
Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, jelas firman Tuhan yang mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang memiliki kasih. Berapa ramai di antara kita yang memiliki kasih di sini? Saya percaya kita semua memiliki kasih. Tapi yang menentukan kasih itu berfungsi dengan baik atau tidak, pengenalan kita tentang Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kehidupan dia memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap jiwa kita. Supaya kita ini benar-benar dapat mengerti, mengenal Tuhan itu dengan lebih sungguh. Dan bagaimanakah cara kita untuk mengenal Tuhan ataupun mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih sungguh? Yang pertama kita kena kasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri. Maksud dia bukan penting diri sendiri, tetapi mengasihi dirimu apa adanya. Kita ada pada hari ini karena kasih Tuhan. Dan kita perlu hargai seluruh kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh cederakan diri kita, kita tidak boleh biarkan diri kita tidak boleh tidak mengambil berat tentang diri kita, membiarkan penyakit menguasai kita. Kita perlu rawat tubuh kita, rawat diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu adalah rencana Tuhan untuk kita. Maka kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita katakan kita mengasihi orang lain kalau diri kita sendiri pun kita tidak kasihi? Dan bagaimana kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita sangat-sangat mengenal Tuhan, tapi kita tidak merawat, kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu kasih. Ada kasih untuk mengasihi. Mengasihi yang kedua, mengasihi sesama. Ini yang susah manusia mau lakukan. Ini yang sukar bagi orang-orang ataupun kita semua lakukan. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama ini dikatakan oleh firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Sudah berkali-kali firman Tuhan katakan, karena itu adalah juga terdapat dalam 10 hukum. Kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itu sudah jelas. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hidup orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan baik dalam kebenaran adalah dia mengasihi orang lain sama seperti dia mengasihi diri dia sendiri. Tidak mungkin ada orang yang membenci dirinya sendiri. Mungkin ada, tetapi orang itu tidak mengenal Tuhan. Bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, dia akan mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain berarti menghargai orang lain. Siapakah orang lain ini? Orang yang ada di sekelilingmu, keluargamu, istrimu, suamimu. Menghargai itu berarti kita menghormati, respect terhadap mereka. Anak-anakmu, ibu bapamu, jiran-jiran tetanggamu. Walaupun mungkin jiran-jiran tetanggamu itu suka begini. Tetapi tidak apa, kasihi mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Tapi bagi saya, orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, dia tidak ada musuh kecuali iblis. Iblis adalah musuh kita. Nah, kalau sesama manusia, orang percaya, orang yang mengenal Tuhan, tidak punya musuh. Ada juga orang yang memusuhi kita, tetapi kita tidak anggap mereka musuh. Mereka itu perlu dikasihi. Mereka itu perlu disayangi, perlu dilayani. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan perintahkan kepada kita, kasihilah musuhmu.
Dan ini sangat sukar. Apalagi mengasihi musuh, yaitu orang yang menyakitkan hati kita, menyakitkan telinga kita, menyakitkan kehidupan kita ataupun melakukan sesuatu yang tidak kita senangi. Mengasihi sesama pun sangat sukar untuk dilakukan oleh orang-orang percaya sekalipun. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan itu sangat tidak dalam. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetaplah hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Karena inilah doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Inilah doa Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka punya pengenalan akan Allah dengan lebih mendalam. Dan doa ini juga doa untuk kita. Supaya kita ini semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan cara mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi, belajar untuk menerima apa adanya orang lain yang ada di sekitar kita. Dan apatah lagi orang-orang yang mungkin telah menyakitkan hati kita mau belajar untuk mengampuni mereka. Belajar untuk melupakan apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Memang iblis selalu peringatkan itu. Kalau kita berdiam diri dan waktu kita, sekalipun kita berdoa, iblis akan datang katakan, oh kamu tidak ingatkah kamu telah lakukan ini kepada si anu. Kamu tidak ingatkah mereka telah memperkatakan kamu begini. Lalu hati kita kembali tidak tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu jelas adalah perbuatan iblis. Maka kita perlu lupakan, perlu tinggalkan, perlu tanggalkan dalam nama Yesus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ciri pertama tadi, orang yang tetap hidup sebagai orang yang mengenal Allah adalah dia ada kasih untuk mengasihi. Belajar untuk mengasihi. Saya pun belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar. Saya pun belajar untuk mengasihi semua orang. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya sudah melupakan segala sesuatu, detik-detik hitam dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, itu karena saya mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Yang kedua, ciri khas yang dimiliki oleh orang yang mengenal Allah adalah dia ada damai sejahtera. Dia ada damai sejahtera dalam kehidupan dia. Dan damai sejahtera yang dia miliki itu dia bawa dan dia berikan kepada orang lain. Dia bawa dan dia berikan kepada di mana dia ditempatkan. Ataupun di mana dia berpijak ataupun menjejakkan kaki. Dia bawa damai sejahtera itu dan dia berikan kepada tempat, kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Dan dia sebarkan itu kepada orang lain. Melalui kehidupan dia yang ada Tuhan dalam hati. Yang sudah mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia memiliki damai sejahtera. Dan dia juga memberikan damai sejahtera itu kepada orang. Mengkongsikan. Sharing tentang damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Ini yang dikatakan. Saya katakan tadi bahwa orang yang sudah mengenal Tuhan, sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan, dia ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam hati. Dan damai sejahtera yang dia miliki itu dia berikan kepada orang lain. Dia kongsikan kepada orang lain. Dan dia lakukan itu di tempat di mana dia berada. Di mana tidak ada damai, dia bawa damai itu ke tempat itu sehingga ada damai. Ada damai sejahtera. Nah, itu ciri khas yang ada dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Allah ini dia membawa terang kepada orang yang tidak kenal Allah. Membawa terang. Dia sudah menerima terang. Kita ini orang-orang yang sudah menerima terang yang ajaib. Yaitu Kristus Yesus.
Dan kita perlu bawa terang itu dalam kehidupan kita, nyatakan itu kepada orang lain seperti mana yang terdapat dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah terang dunia yang Tuhan sudah berikan, sudah terangi. Dan kita perlu membawa terang itu kepada orang lain juga, memperkenalkan kepada mereka, menyatakan kepada mereka lewat kehidupan kita. Karena kalau kita hanya cerita kepada orang lain, kita katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus adalah terang bagi dunia. Tetapi tidak ada terang itu dalam hati kita, tidak ada Tuhan dalam hati kita, kita pun tidak mengenal Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita ungkapkan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, orang seperti kita, orang percaya harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam, lebih kuat, lebih teguh, supaya dia dapat membawa terang itu kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengenal Tuhan membawa terang kepada orang lain. Menyatakan terang itu, menyatakan Tuhan Yesus itu kepada orang lain. Yang keempat dan terakhir, tetaplah hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Dan orang yang mengenal Allah, ciri khasnya yang dia miliki adalah dia setia melakukan kehendak Tuhan. Setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya senang untuk membaca satu petikan firman Tuhan, beberapa petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, orang yang menuruti perintah Tuhan, ataupun orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan, ataupun setia melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 mengingat akan cerita Abraham yang telah diuji oleh Tuhan kesetiaannya. Di mana Abraham telah dengan begitu tidak berbelah bagi imannya. Hatinya tidak berbelah bagi. Di mana Tuhan katakan anak tunggalmu ini harus dikorbankan sebagai korban bakaran, dia katakan. Dan Abraham lakukan itu walaupun dia sudah menunggu 100 tahun untuk menunggu kelahiran Ishak melalui istrinya yang sah, yaitu Sarah. Dan dia tidak segan-segan untuk melakukan itu, mengorbankan anaknya yang tunggal itu demi menuruti kehendak Tuhan. Dan itulah contoh yang terbaik tentang kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Orang yang setia melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan selalunya dalam kehidupan dia setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, dia akan taat kepada firman Tuhan. Dia akan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dia akan senantiasa mentaati, bahkan takut untuk melakukan dosa. Ini orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan setia juga ini ada kaitan dengan penyembahan. Nah, orang yang mengenal Tuhan senantiasa dia menyembah Tuhan. Ada penyembahan yang benar. Ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini sebenarnya Tuhan menunggu dan Tuhan mau kita ini menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 4:24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, maka waktu itu kita akan dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tetapi apabila kita ini tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengerti Tuhan, tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka segala pujian, segala penyembahan, segala apa yang kita lakukan itu hanya kita lakukan secara agamawi. Dan itu tidak akan membawa apa-apa faedah sebenarnya untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah kebenaran, dan hidup benar, penyembahan yang benar, bahkan hidup dalam kebenaran. Itu yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dia adalah seorang yang hidup dengan ucapan syukur. Hidup dalam ucapan syukur. Yang Tuhan tunggu-tunggu, nanti-nantikan dalam kehidupan orang percaya, orang yang mengenal Tuhan adalah ucapan syukur, persembahan ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, di sana mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan bahwa melakukan kehendak Tuhan ataupun orang yang mengenal Tuhan, dia setia melakukan kehendak Tuhan dengan menyatakan ucapan syukur di hadapan Tuhan sebagai korban persembahan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ramai orang yang tidak mampu bersyukur dalam kehidupannya. Sentiasa banyak keluhan. Ada keluhan seperti dalam keadaan kita pada masa kini. Kadang-kadang kita ini terkurung, di kuarantin dan sebagainya. Tidak bebas ke sana kemari. Pasti ada keluhan-keluhan yang terungkap dan terucap melalui mulut kita ataupun melalui kehidupan kita hari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan keluhan yang perlu keluar dari mulut seorang yang kenal Tuhan. Seorang yang mengenal Tuhan dengan lebih sungguh, dia akan mengucap syukur dalam segala hal. Dia akan mengucap syukur. Dia akan menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan setiap waktu, setiap masa dalam kehidupan dia. Nah, yang seterusnya, orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan setia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan dengan lebih sungguh. Dia tidak terikat dengan orang lain. Dia tidak mengikatkan diri dia kepada orang lain. Dan dia tidak menyatakan bahwa orang lain lebih hebat dari dia. Tetapi yang dia katakan, Tuhan Yesus lebih hebat dalam kehidupan dia. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya 31 ayat 1-3. Saya baca ayat pertama saja. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan dan mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, celakalah orang-orang yang mengandalkan manusia dan keberadaan manusia. Itu firman Tuhan, bukan saya katakan. Firman Tuhan katakan. Nah, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang di Mesir itu adalah manusia. Dan yang di Mesir itu adalah menurut fakta ini adalah manusia dan keberadaan mereka. Dan dibandingkan dengan pertolongan Tuhan, pertolongan manusia itu sangat terbatas adanya dan kadang-kadang bersyarat. Dibandingkan dengan pertolongan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah
pertolongan, pengharapan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Syaratnya hanya percaya kepada Tuhan, kenal Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu syarat yang mudah dan yang sangat senang untuk dilakukan. Berserah kepada Tuhan saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mencari Tuhan dalam segala keadaan. Dalam apapun keadaan kita cari Tuhan. Cari pertolongan Tuhan. Kalau kita ini sudah mengenal, benar-benar mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan cari lagi pertolongan manusia. Kita tidak akan menunggu-nunggu lagi pertolongan dari manusia, tetapi kita terus datang kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa kadang-kadang kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita, bahkan masalah-masalah yang begitu besar, masalah-masalah yang begitu luar biasa yang menekan kita sehingga bernafas pun seolah-olah kita tidak mampu bernafas lagi. Dan kita cenderung untuk mencari orang-orang yang dapat kita luahkan perasaan kita. Cenderung untuk mencari orang-orang yang kita anggap bahwa mereka bisa mendengar, bisa memberi solusi bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak salah. Tetapi mari kita utamakan, dahulukan Tuhan untuk kita adukan segala problema kita. Segala permasalahan kita. Kita adukan kepada Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada yang terpikir bahwa Tuhan tidak mau dengar saya kalau saya berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tidak mau dengar? Ataupun kenapa seolah-olah Tuhan tidak mendengar apa yang engkau adukan kepada Tuhan? Karena engkau tidak mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Karena dosa itu penghalang. Engkau tidak membuat penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka engkau rasa terhalang. Tapi bagi orang yang sudah kenal Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan lebih baik, dia akan mengakui dosanya di hadapan Tuhan, mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan berkenan, sentiasa berkenan untuk mendengar seruan kita. Carilah aku, kata Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan senantiasa berkenan untuk ditemui. Hanya siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu untuk dikerjakan oleh Tuhan. Siapkan seluruh hidupmu untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang selalu saya perkatakan, jangan hanya mencari atau menuntut janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu secara otomatis boleh berlaku dalam kehidupan kita waktu kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Karena itu yang Tuhan janjikan. Kita tidak perlu tuntut Tuhan. Kita tidak perlu katakan, Tuhan mana janjimu? Karena janji itu berlaku apabila ada penyerahan kepada Tuhan. Janji Tuhan itu secara otomatis berlaku dalam hidupmu bila engkau menyerahkan hidupmu, bahkan mengenal Tuhan dengan lebih sungguh dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Jangan hanya mencari janji Tuhan, jangan hanya mencari jawaban-jawaban Tuhan. Karena jawaban itu secara otomatis akan berlaku dalam kehidupanmu. Uruslah dirimu sendiri dulu untuk berserah kepada Tuhan. Uruslah hidupmu untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang belum engkau akui itu di hadapan Tuhan. Kalau ada perkara-perkara yang belum beres dalam kehidupanmu, di antara suami istri, bereskan itu dulu. Di antara anak-anak dan seluruh keluarga ataupun orang-orang lain. Bereskan itu dulu, lepaskan pengampunan. Jangan tuntut janji Tuhan terlebih dahulu.
Jangan tuntut jawaban Tuhan terlebih dahulu. Karena itu sekali lagi saya katakan, itu secara otomatis akan berlaku dalam hidupmu bila engkau bereskan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Bila ada pengakuan dosamu terhadap di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Yang menggambarkan sebenarnya kita ini tidak kenal Tuhan. Kita ini tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yaitu kita senantiasa menuntut janji Tuhan. Mana janjimu? Kita senantiasa menuntut jawaban Tuhan. Oh, Tuhan tidak mau jawab saya. Tuhan tidak mendengar doa-doa saya. Padahal masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya ada dalam diri kita. Tidak mengakui dosa. Tidak mengampuni orang lain. Tidak melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Tidak melakukan kehendak Tuhan dengan lebih sungguh. Maka itu sebabnya engkau tidak menerima janji Tuhan dan engkau tidak menerima jawaban Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari dan temukan Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan Yesus sudah katakan sejak dari semula, dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Apa yang terdapat di dalam perkataan semuanya itu? Janji Tuhan, jawaban Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, berarti kita sudah kenal Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, berarti kita sudah sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Maka di situ kita akan hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tidak perlu kita tuntut sudah. Kita tidak perlu berteriak, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami. Karena berkat menyusul bila kita ada penyerahan di hadapan Tuhan. Itu janji Tuhan. Ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah bagimu. Kata Tuhan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Itu berarti kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih sungguh, maka kita akan menerima janji itu, berkat itu. Kita menerima berkat itu secara otomatis. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu menuntut janji dan jawaban Tuhan. Karena itu akan secara otomatis diberikan untuk kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, carilah dan temukanlah Tuhan dalam hidupmu. Pasti kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus-menerus mengusahakan hidup kita ini supaya kita ini tetap hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tetap hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan. Jangan biarkan hidup kita ini hanyut dengan keadaan dunia yang tidak menentu ini. Karena menurut hamba-hamba Tuhan yang lain, bila kita menyembah ataupun menanti-nantikan uang datang kepada kita ataupun mengharapkan uang, maka iman kita itu seperti mata uang yang sekejap naik sekejap turun. Apabila kita ini mengharapkan dunia, maka kita itu menjadi sama seperti dunia. Di mana dunia ini banyak kebohongan, banyak penipuan, banyak ketidakseimbangan, ketidakadilan yang berlaku dalam dunia ini, maka kita akan terseret di sana. Apa yang sangat penting untuk menjadi orang yang mengenal Allah adalah kita berserah saja kepada Tuhan. Kenali Dia, duduk selalu di bawah kaki salibnya, mendengar Dia berbicara, dan hidup di dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Dalam Roma
Tercatat dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sudah dinyatakan oleh firman Tuhan di sini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengusahakan perbedaan kita dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita harus mengusahakan, menyatakan bahwa kita ini sudah berbeda daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah mengambil keputusan ataupun ketetapan, tetaplah hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Dan orang yang mengenal Allah ini adalah orang yang hidupnya penuh kasih, ada kasih untuk mengasihi, ada damai sejahtera dalam hidupnya yang dia kongsikan kepada orang lain juga. Dia membawa terang karena dia sudah menerima terang itu, membawa terang dan menerangi orang lain juga, memberi terang itu, memperkenalkan terang itu kepada orang lain, dan dia melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Ini 4 ciri yang menandai ataupun menjadi ciri khas bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi mari kita ambil sikap ini, mari kita menyikapi hal ini. Haleluya. Tetaplah hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan yang telah memberkati kami dan senantiasa memberikan kami damai sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini. Biar itu menjadi berkat terus-menerus dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan dengan 4 ciri khas ini, bahkan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Supaya Tuhan, Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Engkau ditinggikan lewat apa yang kami kerjakan. Engkau diagungkan lewat apa yang kami perkatakan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Serta menutup persekutuan atau ibadah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati, jumpa lagi.